Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Kali ini kita akan bahas soal pembulian terhadap orang yang berbeda agama. Nah, beberapa waktu yang lalu ada satu kabar, ada berita yang mana ada seorang anak kecil, masih kelas 2 SD, umurnya masih 8 tahun. Ini anak kecil banget nih. Dan dia ternyata didapati sudah meninggal. Kronologinya adalah ketika ada kakak kelasnya ngempesin ban sepedanya ya. Setelah itu dipukulin nih anak ini. Bahkan di perut itu ketika diotopsi itu ada memar biru bekas pemukulan gitu. Dan kemudian anak ini ketika pulang dia mengalami demam tinggi, muntah-muntah dan dilarikan ke rumah sakit. Dan ternyata di rumah sakit dia meninggal. Setelah diusut ternyata dia meninggal ini karena dibully oleh kakak kelasnya. Dan pembulian ini karena dia ini beda suku, karena dia berbeda agama. Nah, anak sekecil ini sudah menanggung beban yang begitu berat ya. Karena dia memiliki agama yang berbeda dengan orang-orang yang lain, kemudian dia dianiaya. Kenapa bisa seperti itu? Ya jelas karena anak-anak ini tidak memiliki toleransi, tidak memiliki tenggang rasa terhadap agama lain. Ya memang sebenarnya pembulian itu sering terjadi ya apalagi kalau orang Kristen gitu. Di tengah-tengah orang yang Muslim, apalagi di situ kan Riau. Di Riau yang banyak Islamnya dan kemudian dia adalah orang Batak kalau nggak salah anak ini. Dan dia Kristen. Dia dibully, dianiaya, bahkan sampai mati. Yang membuat saya miris adalah nih anak kecil. Kenapa sudah bisa melakukan bully sampai akhirnya membuat anak ini kehilangan nyawa? Kenapa bisa? Ya jelas karena mereka melihat contoh. Anak-anak pelaku penganiayaan terhadap orang yang beda agama ini kan mereka melihat contoh selama ini. Senior-seniornya itu selalu melakukan kekerasan terhadap orang yang berbeda agama. Bener nggak? Nah tahun ini aja sudah berapa gereja yang ditutup. Tahun ini sudah berapa orang yang mengalami persekusi. Sudah berapa orang mengalami kekerasan dari orang-orang yang ngakunya beragama tapi kelakuannya kayak orang tidak punya agama. Nah, agama itu apa sih artinya? Agama itu kan artinya teratur. Nah, harusnya seseorang itu bisa mengatur lingkungan masyarakat dengan baik, bukan mencelakai orang lain, kan seperti itu. Tapi ini terjadi loh. Banyak orang melakukan ini ya karena senior-seniornya melakukan seperti ini. Saya rasa korban ini hanya salah satu yang diketahui. Masih banyak sebenarnya yang tidak diketahui. Karena di media sosial juga mereka melakukan itu. Penutupan gereja, melempar-lempar, mengamuk-ngamuk, maki-maki. Bahkan ketika beberapa waktu yang lalu ada orang lagi makan di warung, dihancurin semuanya warungnya gara-gara pas bulan puasa. Nah, ini kan contoh tidak baik yang dilihat. Kemudian generasi berikutnya walaupun masih kecil menganggap wajar itu. Dan bahkan kita lihat ya sampai kehilangan nyawanya. Ya saya nggak tahu, mungkin sebagai orang kafir halal darahnya. Mungkin ya. Dan kemudian mereka ya halal kita hajar aja nih. Mungkin seperti itu. Tapi kan apakah hal itu justru membuat moral Indonesia ini semakin baik? Kan tidak. Dan miris lagi, dari kecil itu tuh ya diajari untuk tidak toleransi. Seperti video ini nih. Nah, di situ dikatakan kafir no. Ya, apa perspektif mereka tentang kafir? Pasti seorang yang di luar agamanya mereka.
Karena kan perbandingan gini, Islam yes, kafir no. Berarti yang non-Islam itu dianggap sebagai kafir dan itu dibenci seperti itu. Nah, kalau video yang kedua itu kan menjelaskan tentang ya seseorang dari kecil diajarkan toleransi tenggang rasa terhadap agama lain. Dan inilah yang sebenarnya saya serukan dari dulu, tolong pemerintah, Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, pikirkan dengan serius supaya negara ini yang kalian anggap negara beragama itu bisa lebih damai. Negara-negara yang ada di Eropa sana, salah satunya Swiss, pikirkan dengan serius itu. Jangan sampai orang kehilangan nyawanya hanya gara-gara fanatisme agama semacam ini. Dan ini disesalkan. Saya rasa nih polisi harus usut dengan baik, Kementerian Pendidikan harus usut dengan baik, Kementerian Agama harus turun tangan, dan Presiden pun kalau bisa turun tangan. Bantu keluarganya itu. Masa Anda biarkan saja? Bahkan media mana? Tidak ada suaranya di media tentang hal ini kan. Ya mungkin itu saja supaya kita semuanya terbuka pikirannya. Louis Prasetyo sini. God be with you. Kurang lebih antara 8 atau 9 spanduk yang dipasang di penolakan gereja tersebut sudah mendapatkan rekomendasi FKUB dan juga Kemenak sebagai bagian dari syarat progres pembebasan PTG persetujuan bangunan gedung yang punya ILB. Jadi gereja ini sudah memenuhi syarat secara aturan SKP Menteri. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Louis Prasetyo. Ya, kali ini kita akan bahas soal pelarangan ibadah lagi. Dan kali ini terjadi di Kalimantan. Ini daerah sebenarnya kalau Kalimantan ini harusnya ya toleransinya tinggi nih. Kan selama ini seperti itu. Nggak pernah ya kasus-kasus yang ekstrim banget dari Kalimantan. Tapi ini kejadian. Coba kita akan bahas bagian ini. Ada spanduk beredar banyak sekali, bunyinya seperti ini. Kami warga Sungai Keledang menolak keras berdirinya gereja di Kelurahan Sungai Keledang. Seperti ini kira-kira videonya. Kurang lebih antara 8 atau 9 spanduk yang dipasang di penolakan gereja tersebut sudah mendapatkan rekomendasi FKUB dan juga Kemenak sebagai bagian dari syarat progres pembebasan PTG persetujuan bangunan gedung yang punya ILB. Jadi gereja ini sudah memenuhi syarat secara aturan SKP Menteri. Padahal gereja tersebut sudah mendapat rekomendasi dari Kemenak dan juga dapat rekomendasi dari FKUB. Tapi saya nggak ngerti juga kenapa bisa sampai tetap ada pelarangan semacam ini. Nah, ada komen dari Just Tony mengatakan gereja ditutup, ibadah Kristen dibubarkan, kuburan Kristen dihancurkan, dan mereka teriak Islamophobia. Kalau ada orang yang bilang Indonesia ada Islamophobia, bisa dipastikan itu. Dan selanjutnya ya, sebenarnya mereka yang Kristenfobia dan selanjutnya itu komentar-komentar ya. Kejadian ini terjadi kemarin ya, tanggal 25 Mei 2025 di kota Samarinda, Kaltim, disebar spanduk penolakan rumah ibadah Kristen. Ya, ini kan yang aneh ya, kenapa mesti takut? Katanya agama benar. Kalau agama yang paling benar ya tentunya nggak perlu takut dengan ajaran-ajaran yang nggak benar dari luar kan. Tapi kenapa harus seperti itu? Ya memang Kristen ini dari dulu itu selalu dibenci. Karena apa? Biasanya dibenci-benci nih. Nah ini yang benar nih biasanya. Ya kan? Dalam pemerintahan juga gitu tuh. Kalau ada orang yang jujur, wah itu bahaya tuh. Karena pasti benci sama mereka yang berusaha main-main. Biasanya seperti itu. Tapi itu oknum, nggak semua. Tapi ingat ya, bahwa Kristen itu sebenarnya kalau dilarang-larang untuk apa? Kalian takut karena apa? Kristen itu ajarannya kasih, saling tolong-menolong, mengasihi, bahkan musuh harus dikasihi. Kenapa kalian harus takut? Nggak perlu takut, bos. Karena Tuhan yang penuh kasih mengajarkan orang-orang Kristen untuk mengasihi, walaupun kalian membenci kami.